Pada waktu zuhur, pada hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Saat itu beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril mendatangi beliau seraya berkata, "Mengapa engkau letakkan senjata? Sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjatanya. Selagi kini engkau sudah pulang, maka sampaikan permintaan kepada orang-orang. Lalu bangkitlah dengan orang-orang bersamamu ke Bani Quraisyah. Aku akan berangkat di depanmu, akan kuguncang benteng mereka, dan kususupkan ketakutan dalam hati mereka." Maka Jibril pergi di tengah prosesi para malaikat. Jadi pada saat itu ya, malaikat Jibril itu yang ngomong sama Rasulullah, kok kembali kayak gitu. Padahal Bani Quraisyah tuh masih apa namanya, belum menyatakan tunduk kepada Islam ya. Rasulullah memerintahkan seorang muazin agar berseru kepada orang-orang, "Siapa yang tunduk dan patuh, maka janganlah sekali-kali mendirikan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah." Artinya disuruh ke sana. Iya, saking halusnya bahasanya di sana, Mbak. Saking halusnya bahasa Rasulullah itu. Katanya Nabi itu enggak buta ya, buta huruf ya. Tapi ternyata bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang bagus-bagus. Menilai dan mengerti, memahami itu adalah hati. Itu perkara hati ya. Memahami sesuatu itu, maksud sesuatu itu ada di hati. Semua urusan di Madinah itu diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Lalu bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan menyuruhnya agar lebih dulu berangkat ke Bani Quraisyah. Setiba di dekat benteng mereka, dia mendengar suara-suara ejekan yang ditujukan kepada Rasulullah. Beliau pergi di tengah prosesi muhajirin, di tengah perkumpulan para muhajirin dan ansor, hingga tiba di satu pangkalan air milik Bani Quraisyah yang disebut Bir Ana. Dan orang muslim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Secara berkelompok mereka berangkat menuju Bani Quraisyah. Saat waktu asar tiba, sebagian mereka masih ada dalam perjalanan. Sebagian lain berkata, "Kami tidak mendirikan sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraisyah yang seperti yang diperintahkan kepada kami." Hingga ada sebagian di antara mereka yang mendirikan sholat asar setelah tiba waktu isya. Karena mereka taat niat dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, sholat asar itu dikerjakan ini. Ya mereka taati betul. Mereka berkata, "Kami tidak saling mempermasalahkan hal ini karena yang dimaksudkan beliau agar kami cepat-cepat pergi sekalipun ada yang mendirikannya di tengah perjalanan. Tak seorang pun yang mempermasalahkannya." Jadi kalaupun ada yang sudah tiba duluan di Bani Quraisyah, mereka segera melaksanakan sholat asar. Tapi kalaupun tidak terlewatkan sholat asar, mereka mengerjakan pada saat sampai di Bani Quraisyah. Secara berkelompok, pasukan muslim bergerak ke arah Bani Quraisyah hingga mereka berkumpul bersama Rasulullah. Jumlahnya ada 3.000 orang. 3.000 orang. Penunggang kuda 30 orang, hanya 30 orang yang nunggang kuda. Mereka mendekati benteng Bani Quraisyah dan diputuskan untuk mengepungnya. Nah, setelah pengepungan itu dilakukan secara ketat, maka ditawarkanlah kepada Bani Quraisyah, pada pimpinan mereka Ka'ab bin Sa'ad, ditawarkan 3 orang Yahudi. Iya, orang Yahudi. Nah, jadi ditawarkan 3 hal. Yang pertama, mereka masuk Islam dan masuk agama Muhammad. Dengan begitu mereka mendapatkan jaminan atas darah keamanannya ya, atas darah, harta, anak dan wanita mereka. Dalam hal ini dia berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian sudah tahu sendiri bahwa memang dia adalah nabi yang diutus. Dia pula yang namanya kalian baca di dalam kitab kalian." Jadi tahu orang muslim itu bahwa nama Nabi Muhammad itu ada dalam kitab-kitab Yahudi.
Yang kedua, mereka membunuh anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berperang melawan Muhammad dengan pedang terhunus hingga meraih kemenangan, atau dibiarkan saja mereka terbunuh semua dan tak ada satupun yang tersisa. Ya. Yang ketiga, langsung menyerang Rasulullah dan para sahabat dan melanggar larangan berperang pada hari Sabtu. Nah, ditawarkan itu, ya, ditawarkan 3 tadi, opsi tadi, pilihan tadi, namun mereka menolak semua tawaran. Dan saat itu Ka'ab bin Asad, pemimpin Quraisy tadi, berkata dengan nada marah, "Apa yang membuat salah seorang di antara kalian menjadi keras kepala setelah dilahirkan ibunya semalam suntuk?" Tidak ada pilihan lain bagi Bani Quraisyah setelah menolak 3 usulan ini selain pasrah pada putusan Rasulullah. Sekalipun begitu, mereka masih berusaha menjalin kontak dengan kawan mereka yang sudah masuk Islam. Siapa tahu mereka mau menunjukkan jalan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Maka mereka pun mengirim utusan kepada Rasulullah dengan berpesan, "Utuslah Abu Lubabah agar menemui kami. Kami akan meminta pendapatnya." Nah, itu dulu tuh Abu Lubabah dengan orang-orang Quraisy itu adalah sekutu. Jadi mereka ingin mendengar pendapat Abu Lubabah. Sementara harta dan anak-anak Abu Lubabah juga ada di wilayah orang-orang Yahudi. Saat melihat kedatangan Abu Lubabah, semua orang Yahudi mengeluk-elukannya, membangga-banggakannya, memujinya, menyanjungnya. Yang laki-laki bangkit mengerumuninya dan yang perempuan serta anak-anak menangis di hadapan Abu Lubabah. Abu Lubabah ini menjadi kasihan melihatnya, ya. Dan mereka berkata, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad?" katanya. Enggak punya ini ya, enggak punya pendirian ya, enggak punya keinginan. Begitulah jawab Abu Lubabah sambil memberi isyarat dengan tangan yang diletakkan di leher. Mungkin kayak gini ya. Yang dimaksud mereka akan kayak gini. Tangan diletakkan di leher. Yang maksudnya mereka akan dijatuhi hukuman mati. Padahal tidak selayaknya ia berbuat seperti itu di hadapan mereka. Setelah itu barulah Abu Lubabah sadar bahwa dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Seketika itu dia berbalik dan tidak menemui Rasulullah. Dia masuk ke Masjid Nabawi, mengikat tubuhnya di tiang masjid. Ini kemarin kan taubatnya Abu Lubabah, ya, ingat ya? Ini kemarin di taubat Abu Nawas ya. Nah, lalu dia masuk ke Masjid Nabawi, mengikat tubuhnya di tiang masjid. Dia bersumpah tidak akan melepaskan tali itu kecuali beliau sendiri yang melepaskannya, dan dia juga tidak akan memasuki wilayah Bani Quraisyah. Nah, setelah beliau mendengar apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah yang sejak lama ditunggu kedatangannya, Rasulullah bersabda, "Andai kata dia menemuiku, tentu aku akan mengampuninya." Karena kan dia sebenarnya sudah menyesali. Oke gitu ya. Ditanya tadi ya, gimana? Apakah harus tunduk? Harus katanya. Kalau enggak tuh mati kayak gitu kan. Jadi Rasulullah itu sebenarnya karena Rasulullah tahu, jadi kenapa enggak menemuiku? Tentu aku akan mengampuninya, kata Rasulullah. Tapi jika memang dia berbuat seperti itu, maka aku tidak akan melepaskannya kecuali jika dia bertobat kepada Allah. Sekalipun Abu Lubabah sudah mengisyaratkan seperti itu, mereka tetap mengambil keputusan untuk pasrah kepada putusan Rasulullah. Yang sebelumnya mereka sudah berusaha bertahan menghadapi pengepungan yang panjang. Apalagi bahan makanan, air, peralatan semua cukup. Di samping itu, orang muslim terus diserang rasa lapar dan kedinginan, ya, rasa lapar dan hawa dingin. Karena mereka berada di tempat yang terbuka. Ditambah lagi kondisi mereka yang letih setelah perang dengan orang Quraisy dan Ghatafan itu, dilanjutkan ke Bani Quraisyah tadi ya. Tapi pada perang Bani Quraisyah itu bukan perang seperti
perang Badar. Allah dia perang urat saraf ya, perang pemikirannya, membuat ketakutan, menciptakan ketakutan ya, kayak gitu ya. Mentalnya yang dimainkan. Mental mereka langsung menyusup dan Allah menyusupkan ketakutan di dalam hati orang Yahudi. Nah, pada puncaknya muncullah Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Awam. Lalu Ali berteriak, "Wahai pasukan iman, demi Allah, aku siap merasakan seperti yang dirasakan Hamzah, atau lebih baik aku membuka benteng mereka." Jadi nggak takut mati, malah Ali akan menerobos benteng orang-orang Bani Quraiza. Lalu orang-orang Yahudi tunduk kepada keputusan Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan menahan semua orang Yahudi laki-laki dengan tangan mereka dibelenggu. Muhammad bin Salama al-Ansori diserahkan untuk mengawasi orang-orang itu ya, menjadi tawanan laki-laki. Jadi seluruh laki-laki itu ditawan. Iya, ditawan, dibelenggu, tangannya diikat. Kemudian para wanita dan anak-anak tidak. Dia diletakkan di tempat yang terpencil. Orang-orang Aus pun mendatangi Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuat keputusan terhadap Bani Quraiza yang telah engkau ketahui. Mereka adalah sekutu saudara kami dari Khazraj. Sementara Bani Quraiza adalah rekan kami, teman kami. Maka berbuat baiklah terhadap mereka." Jadi minta pengampunan untuk orang-orang Quraiza tadi, orang-orang Aus tadi. Beliau bertanya, "Apakah kalian ridho jika yang membuat keputusan adalah salah seorang di antara kalian?" "Baiklah," jawab mereka. Beliau bersabda, "Serahkan kepada Sa'ad bin Mu'az, kami ridho," jawab mereka. Saat itu Sa'ad bin Mu'az berada di Madinah dan tidak ikut perang ke Bani Qainuqa karena mendapat luka di urat lengannya sewaktu perang Ahzab. Perang Ahzab sama perang Khandaq itu sama. Iya, perang Ahzab sama perang Khandaq, nama lain Khandaq itu Ahzab. Maka Sa'ad bin Mu'az tadi dipanggil untuk datang dengan naik seekor himar. Tak kala ia hendak menemui Rasulullah, orang-orang berkata di kanan kirinya, "Wahai Sa'ad, berbuat baiklah kepada rekan-rekanmu, karena Rasulullah SAW telah mengangkat dirimu sebagai orang yang memutuskan perkara. Maka berbuat baiklah terhadap mereka." Jadi masih diminta untuk menolong orang-orang Quraizah tadi yang menjadi tawanan. Jadi jangan diperlakukan tidak baik ya.